يا حامل القرآن قد خصك الرحمن. Kemudian yang selanjutnya tentang CKO, cara kerja otak. Cara kerja otak disebutkan di dalam penelitian ada 3 cara kerja otak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Alhamdulillah kaum muslimin wa muslimat, sahabat Al-Qur'an, sahabat Al-Qasimi, sahabat metode Al-Qasimi, kita berjumpa lagi untuk belajar menghafal Al-Quran dengan metode Al-Qasimi. Sekarang kita akan mempelajari tentang tema. Temanya apa? Supaya tidak putus asa di dalam menghafal Al-Quran. Sekali lagi apa? Supaya tidak putus asa di dalam menghafal Al-Quran. Artinya supaya kita semangat, supaya kita mengetahui posisi kita menghafal Al-Quran, lancar dan tidaknya itu kenapa ya? Nah, jadi ini nanti akan kita bahas, dan supaya Anda mengetahui poin-poin yang kita jelaskan ini, tujuannya ya supaya tidak putus asa dalam menghafal Al-Quran. Ada 2 poin besar yang menyebabkan kaum muslimin putus asa atau malas, atau mungkin membuat bete. Bete itu apa ya? Butuh tausiah ya, atau mungkin apalah yang tidak disadari, atau sadar atau tidak sadari, tidak memahami penelitian-penelitian berkaitan dengan konsep tahfidz ataupun ilmu pengetahuan umum yang berkaitan dengan otak kita. Mari kita pelajari supaya Anda tidak putus asa di dalam menghafal Quran. 1, Anda harus memahami UHB. Apa? UHB. UHB itu ukuran hafalan bagus. Yang kedua apa? CKO. Wah, CKO itu apa? Cara kerja otak. Nah, UHB ini, ukuran hafalan bagus ini telah dilakukan penelitian di Uzbekistan, dan secara praktek fakta itu tentunya juga dilakukan oleh kaum muslimin di tempat-tempat yang lain. UHB, ukuran hafalan bagus ini, saya mendekatkan penelitian ini masih dalam konsep secara intern, maksudnya masih berkaitan dengan tahfidz. Nah, UHB itu apa? Ukuran hafalan bagus itu apa? Ukuran hafalan bagus itu, jika Anda pengen hafalannya bagus, kan pengen kan hafalannya bagus? Betul? Betul ya. Kalau pengen hafalannya bagus, Anda harus memahami UHB tadi, pengulangannya kurang lebih 350 kali sampai 500 kali pengulangan. Dan ini sudah diadakan penelitian di Uzbekistan. Dan sekali lagi ini sudah banyak dipraktekkan oleh orang-orang yang hafalannya bagus tentunya ya. Tujuannya apa tadi? Mengetahui UHB, memahami UHB supaya tidak putus asa. Jadi sekali lagi, jangan katakan sulit. Ya, apa? Jangan katakan sulit sebelum Anda mengulangi hafalan Anda 350 kali. Kalau masih sulit, telepon Ustaz Qasim. Wah, sudah tahu belum nomor saya? Nah, nanti bisa melihat
di bawah ini atau 081 393 700 564 umpamanya. Ustadz Wasip, saya masih kesulitan menghafal Al-Quran. Nah, kan saya tanya, sudah diulangi berapa kali? 350 kali. Wah, lumayan banyak ini. Berarti jawaban saya kira-kira apa? Belum 500 kali. Nah, kaum muslimin wal muslimat, sahabat Al-Quran, sahabat metode Al-Qasimi, sahabat Al-Qasimi, di dalam menghafal Quran, Anda akan merasakan mulai mudah menghafal. Pengulangannya berapa? Pengulangannya 100 kali. Nah, nanti insya Allah kalau sudah 100 kali Anda mulai mudah. Artinya kalau ada orang yang jualan buah di tengah perjalanan atau di pinggir jalan itu ya, salah harga mulai 7.000, berarti minimal harga berapa? 7.000. Di sini ketika Anda ingin menghafal mulai mudah 100 kali, artinya hitungan ke 100 Anda mulai apa? Mudah menghafal Al-Quran. Dan disebutkan atau ada tentunya Ustadz yang menjelaskan juga, kalau Imam Syafi'i itu menghafal Al-Quran atau menghafal yang lain ya, disebutkan membaca kalau enggak 100 kali 40 kali. Al-Qasimi banget begitu ya. Jadi artinya sekelas beliau orang cerdas, bahkan disebutkan dilihat beliau melihat apa tulisan aja sudah bisa langsung hafal. Artinya khususnya menghafal Al-Quran itu supaya hafalan kita mungkin lancar. Nanti murojaah itu tinggal lihat, tutup. Nah, itu perlu pengulangan yang banyak. Kalau pengalaman saya sendiri, dulu kurang lebih khatam 200 kali. Dan itu sudah alhamdulillah mampu ujian 2 hari dengan hafalan. Ya, atau murojaah 2 hari bisa dengan hafalan 30 juz. Ya. Di sini yang perlu kita pahami, sebanyak berapa kali pengulangan kita menghafal. Coba dihitung-hitung lagi, kalau Anda masih di bawah 100 atau bahkan di bawah 40 kali, hafalannya kemungkinan besar akan masih mengalami kesulitan. Belum mungkin, belum lancar. Karena masih jauh dari UHB. Nah, kemudian yang selanjutnya tentang CKO, cara kerja otak. Cara kerja otak disebutkan di dalam penelitian ada 3 cara kerja otak. 1 menerima, 2 menyimpan, 3 mengeluarkan. Pertama apa? Menerima, menyimpan, mengeluarkan. Kalau kita korelasikan, kita hubungkan penelitian ini ya, cara kerja otak dengan metode Qasimi begini. Seseorang menerima hafalan dengan baik kalau sudah membaca 40 kali, menyimpan dengan baik ditambah 40 kali, mengeluarkan dengan baik 40 kali. Ingat, catatan dengan baik, tidak asal-asalan ya. Nah, pola pikir yang salah biasanya begini, baru membaca 20 kali atau 10 kali. Karena orang yang cerdas membaca 10 kali 1 halaman bisa hafal, cukup setengah jam. Namun itu hafalan jangka pendek ya, cepat hilang. Kalau murojaah bahkan nanti akan lebih sulit daripada menghafal tadi. Artinya orang baru membaca 20 kali merasa otaknya sudah apa? Bisa mengeluarkan dengan baik. Jangankan mengeluarkan, menyimpan saja belum baik, menerima saja belum baik. Hal ini kalau tidak dipahami dengan baik, cara kerja otak akan menyebabkan putus asa. Nah, mungkin Anda bertanya-tanya, katanya ngapal Quran mudah begitu kan? Kenapa dalam kenyataan banyak mengalami kesulitan? Jawabannya apa? Karena masih jauh dari UHB, ukuran hafalan bagus. Saya ulang sekali lagi,
Mengapa kita menghafal Al-Quran banyak mengalami kesulitan atau menganggap menghafal Al-Quran sulit? Karena apa? Kita belum paham UHB, karena kita dalam mengulangi masih jauh panggang dari 350 sampai 500 kali pengulangan, atau masih jauh dari UHB, ukuran hafalan bagus. Nah, ketika Anda memahami UHB, ukuran hafalan bagus, dan cara kerja otak. Jadi cara kerja otak itu ada menerima, menyimpan, dan mengeluarkan tadi. Nah, kalau boleh saya tambah sedikit, bagaimana cara kerja motor yang menggunakan persnel atau gigi. Contohnya begini, menggunakan motor persnel 1, kecepatannya 0 sampai 20 katakan. Kecepatan 2, persnel 2, katakan ya 20 sampai 40. Kecepatan persnel ketiga 40 sampai katakan 60. Kemudian kecepatan keempat ya 60 ke atas. Persnel yang keempat 60 ke atas. Nah, jika Anda menggunakan motor, harusnya persnel 1 itu sampai 20, tapi dipaksakan Anda kecepatannya bahkan 70, 60. Nah, itu nanti tentunya motornya akan cepat rusak. Begitu juga otak. Seharusnya cara kerja otak itu baru menerima, tetapi Anda paksa untuk cepat-cepat mengeluarkan, cepat-cepat setoran hafalan baru. Tidak apa? Tidak dibaca 40 kali atau minimal setengah dosis 20 kali yang sudah dijelaskan di dalam metode Al-Qasimi. Tentunya Anda akan mengalami, ya kalau otak ya cepat panas. Kalau diterus-teruskan nanti tentunya tidak nyaman dan bisa jadi akan menyebabkan putus asa. Itulah persamaan atau kita carikan contoh cara kerja otak seperti motor yang bergerak berjalan, ya. Yang terakhir sebelum saya tutup, saya simpulkan ya, supaya kita menghafal Al-Quran tidak putus asa, harus memahami satu UHB, ukuran hafalan bagus. UHB pengulangannya berapa? 350 sampai 500 kali pengulangan. Minimal 100 kali Anda akan mulai mudah menghafal Al-Quran. Kelasnya Imam Syafi'i saja, orang yang cerdas bahkan jenius, pengulangannya 40 kali atau 100 kali. Siapa kita? Kita pengen baca 10 kali, pengennya langsung hafal ya. Kemudian yang kedua, memahami cara kerja otak, menerima, menyimpan, mengeluarkan. Artinya jangan dipaksa otak yang baru menerima kemudian dipaksa harus mengeluarkan. Artinya dipaksa harus setoran hafalan baru. Nanti tentunya otak akan cepat panas dan kita tidak nyaman di situ. Semoga bermanfaat dan semoga kita selalu istiqomah di dalam menghafal Al-Quran, dan dengan memahami UHB dan CKO ini akan menjauhkan Anda dari putus asa dalam menghafal Quran, dan tentunya Anda memahami posisi sekarang pengulangannya kira-kira berapa kali. Nah, yang paling penting kejarlah banyak pengulangan. Jangan berpikir hafalan Anda bagus atau tidak, tetapi apa? Kejar banyak pengulangan, penuhi prosesnya dengan baik dengan memperbanyak pengulangan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان